Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hauranisa Ridho Ataya. Jadi di sini saya akan menjelaskan apa itu virtual mesin, gimana cara kerjanya, manfaatnya apa, dan apa itu arsitektur virtual mesin tersebut. Oke, jadi di sini aku akan menjelaskan yang pertama itu adalah apa sih virtual mesin itu. Nah, jadi virtual mesin itu bisa kita ibaratkan kayak komputer di dalam komputer. Nah, kalau bisa diibaratkan secara istilah, virtual mesin itu sebuah perangkat lunak yang menciptakan lingkungan komputasi virtual yang memungkinkan untuk menjalankan sistem operasi dan aplikasi seolah-olah berada di perangkat keras fisik. Jadi kayak aku bilang tadi, kayak komputer, di dalam komputer kita ini punya komputer, tapi di dalam komputer kita tuh ada komputer lagi yang bisa kita gunakan dan nggak mengganggu komputer asli kita. Nah gitu, namanya juga virtual ya guys. Jadi jadi itu kita nggak mengganggu yang real life-nya, realnya gitu. Nah itulah ibaratnya. Dan manfaat virtual mesin itu tuh banyak banget. Yang pertama, kita dapat memodifikasi server. Memodifikasi server ini maksudnya kita otomatis kalau kita di real life itu, kalau membuat server itu kan itu bisa kita modifikasi juga, cuman biayanya mahal. Nah, beda kalau di virtual mesin ini. Di virtual mesin ini kita bisa nyeting berapa RAM yang kita mau, CPU-nya berapa, dan itu sangat menghemat biaya sekali. Dan server ini itu dan Linux dan virtual mesin ini bersifat open source. Nah, apa yang dimaksud dengan open source? Itu ialah kayak ibaratnya sangat terbuka. Jadi siapapun bisa gunain server kita asalkan kita tuh ngasih username dan password. Jadi misalnya kita udah buat server di dalam virtual mesin, jadi nanti misalnya udah bagus sih kan servernya, jadi orang itu bisa gunain server yang udah kita buat itu buat orang itu gunain, asalkan kita memberitahu username dan passwordnya. Oke, yang ke berapa ya kira-kira, pokoknya yang kesekian. Nah, aku akan jelasin arsitektur virtual mesin itu tuh gimana sih gitu kan. Jadi virtual mesin itu terbagi menjadi 4. Yang enggak deng, kayaknya ada 7 kalau nggak salah. Ya, sekitar 7. Yang pertama itu ada host mesin. Host mesin ini adalah terbagi menjadi 2, hard physics sama operating system option. Itu tuh ke optional gitu loh guys. Kayak, pokoknya ya itu bisa dipakai bisa enggak. Dan hard physics ini kayak CPU, RAM, penyimpanan dan jaringan itu adalah bagian dari host mesin. Nah, hypervisor ini apa? Hypervisor ini ibaratnya kayak hard physics tanpa memerlukan OS host. Contohnya VMware XC, Microsoft Hyper, and kayak gitulah ibaratnya. Itu tuh ada beberapa type ya guys, cuman aku mungkin gak akan jelasin lebih detail, aku akan menjelaskannya setelah ini. Dan yang ketiga itu ada GUIS operating system. GUIS operating system atau yang disebut dengan GUIS OS. Nah, setiap VM itu memiliki GUIS OS sendiri. GUIS OS bisa berada di OS atau bisa juga sama. Nah, di GUIS OS ini itu bisa bersifat seperti jadi kita tuh bisa jalanin hal yang sama gitu, bisa menjalankan Linux sebagai OS atau Windows Host sebagai OS. Nah gitu. Nah, yang keempat itu ada virtual hardware. Nah, di dalam virtual hardware itu kan ibaratnya kita kayak hardware-nya, tapi di dalam si virtual mesin kita bisa memodifikasinya sesuai dengan yang kita mau gitu guys. Dan ada virtual disk image. Nah, tau lah kan virtual disk image ini apa? Virtual disk image ini adalah suatu OS dari VM yang bersifat itu menyimpan semua informasi yang seharusnya ada pada hard disk fisik untuk sebuah komputer. Nah, gitu. Berarti kayak apa ya? Apa ya teman-teman? Kayak pokoknya dia kayak storage. Nah, kayak storage tapi berbasis virtual. Nah, gitu. So, namanya virtual network. Nah, virtual network kalian harusnya tahu network itu adalah jaringan. Jadi ini adalah virtual yang bersifat jaringan. Nah, jaringan ini bisa kita modifikasi juga nih, mau berapa GB, berapa MB-nya. Kita bisa buat ya, gitu guys. Terus ada namanya manajemen software. Manajemen software ini kita tuh sebagai admin bisa mengelola atau memantau dari berbagai virtual mesin dan mengelola sumber daya.
melakukan backup, snapshot, dan memindahkan antar host. Nah, jadi snapshot itu berguna untuk mengembalikan ke awal, karena misalnya di sini tuh udah salah ya kan. Misalnya server yang kita buat ini ternyata salah nih. Tapi kita udah buat snapshot di awalnya, kita bisa ngembaliin ke yang awal tersebut karena mungkin awal itu udah baik. Nah, gitu ibaratnya. Oke, jadi di sini aku akan nunjukin gimana sih caranya menginstal virtual mesin. Oke. Kita pertama masuk ke Chrome. Lalu kita bisa tulis virtual box. Nah, jadi kita pilihnya yang dari Oracle VirtualBox. Nah, jadi virtual mesin ini bisa digunakan menggunakan aplikasi VirtualBox. Jadi di sini tuh kita untuk yang Windows ya, untuk yang Windows itu kita bisa klik ini untuk mendownloadnya. So, di sini kita akan ini, dan ini kita bisa silang karena aku sudah punya. Jadi aku akan menunjukkan bagaimana tampilan virtual mesin tersebut. Oke. Nah, jadi ini adalah tampilan si VirtualBox Manager. Nah, VirtualBox ini biasanya digunakan untuk virtual mesin. Jadi berarti kita tuh di virtual mesin dan aplikasinya itu VirtualBox. Nah, virtual mesin itu adalah sistem operasinya. Aplikasinya itu VirtualBox. Nah, gitu guys. Jadi di sini tuh ada beberapa fitur. New ini untuk membuat file baru, ya kan? Membuat file baru. Di sini kita bisa mengetikkan apa itu nama filenya, terserah apa yang kita mau. Dan aku bisa membuat Haura, dan type-nya kita bisa pilih apapun yang kita mau. Nah, misalnya kita mau bikin Microsoft Windows. Nah, kita mau buat Windows berapa nih? Windows 10 atau Windows berapapun yang kita mau. Windows 11 pun bahkan udah muncul ya guys. Wow. Terus habis itu di sini juga ada Windows 7. Ibaratnya kayak server yang udah lama atau Windows yang udah lama itu bisa kita gunakan di virtual mesin ini tanpa merusak Windows kita yang asli gitu. Nah, gitu guys. Terus di sini misalnya aku mau coba Linux kan. Di Linux ini ada Oracle Linux, so kayak Debian ataupun Ubuntu, kita bisa pilih apa itu versinya. Oke. Karena aku akan menjelaskan bagaimana cara menginstal Linux Ubuntu di video selanjutnya. Jadi aku di sini hanya memperkenalkan beberapa fitur dari si VirtualBox-nya aja. Oke, setelah itu aku akan mengenalkan file. Oke, di sini banyak banget tools-tools yang bisa kita gunakan ketika mungkin VirtualBox-nya error ataupun gimana. Pokoknya seperti itulah guys. Oke, mungkin sekian penjelasan tentang virtual mesin dari saya. Kalau mungkin ada salah ya mohon maaf. Kalau benar itu hanya milik Allah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.